Jadi dengar-dengar katanya ada seorang polisi membantah Abu Janda. Wah, luar biasa ya. Polisi gitu ya, sudah jabatannya sebagai polisi, lalu dia membantah Abu Janda. Wah, luar biasa sekali. Karena begitu saya ingin melihat apa sih bantahannya si polisi tersebut. Coba kita lihat. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu. Nggak gitu konsepnya. Jadi secara aspek hukum, tindakan kejahatan itu terjadinya niat dan kesempatan. Kalau misalnya kesempatannya ada, niatnya nggak ada, itu nggak akan terjadi. Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi, lewat, secara naluri laki-laki yang normal, dia pasti nafsu. Dan bisa terjadi pemerkosaan. Dan perintah menutup aurat itu nggak cuma hanya perempuan, bos. Laki-laki juga menutup aurat. Dan jangan samakan perintah agama sama budaya disamaratakan, nggak bisa. Perintah agama menutup aurat itu memang ada dalam Al-Quran. Dan buat Mas Permadi, janganlah buat pernyataan yang membuat umat Islam jadi bergesekan satu sama lain. Nanti yang ada mereka marah dan ujungnya demo, yang repot siapa? Polisi lagi ngamanin demo. Jadi udahlah, cukup sampai sini aja, oke? Wah, luar biasa ya polisi ini. Wah, jadi saya tuh punya pertanyaan begini. Kenapa sih saya malah melihat berita misalkan di sini katanya wanita di seluruh dunia itu berbicara mengenai pelecehan seksual di Mekah gitu ya saat melakukan naik haji gitu. Apa mereka kurang bahan pakaiannya? Hah? Katanya kan karena niat ya. Dan katanya kan niat itu berasal dari pakaian wanita gitu. Kok bisa gitu ya wanita di seluruh dunia speak out gitu berbicara mengenai pelecehan seksual saat melakukan naik haji di Mekah di Arab Saudi gitu. Apakah mereka saat melakukan naik haji tersebut pakaiannya itu kurang bahan gitu ya Pak? Pakaiannya pakaian seksi dan sebagainya gitu. Hah? Gimana nih? Gak cuman itu saja. Selain pelecehan seksual di Mekah di Arab Saudi saat melakukan naik haji, di sini saja kita bisa lihat kemarin itu ada kasus pemerkosaan santri. Itu nggak habis pikir apa mereka itu para santri itu pakainya kurang bahan ya? Apa mereka membuat niat pemerkosa itu melakukan pemerkosaan terhadap santri? Hei, polisi geblak. Heran saya kok kamu bisa jadi polisi itu gimana sih? Otaknya kok ngeres gitu ya? Otak bokep gitu. Ketika terjadi pemerkosaan tuh yang salah kok yang wanita. Pelecehan seksual yang salah wanita. Itu otakmu di mana? Di pantat apa? Terdalam kelamin? Ini jelas-jelas pemerkosaan santri. Saya nggak pernah berpikir bahwa para santri ini itu menggunakan pakaian seksi saat melakukan studi di pesantren. Itu nggak pernah saya pikir seperti itu. Kok bisa terjadi pemerkosaan bahkan sampai hamil segala? Pikirlah, black lu polisi gila. Nggak cuman itu saja, kasus pemerkosaan santri ini nggak cuman satu atau dua kasus saja, ada lebih gitu ya. Misalkan nih saya menemukan berdalih pengobatan batin ketua yayasan Ponpes cabuli santrinya tahun 2018. Apa santrinya pakai pakaian seksi? Yang ini juga Ustadz cabuli 4 santri korban disumpah Al-Quran biar tak melapor tahun 2016. Santrinya pakai pakaian seksi ya Pak? Ini juga cabuli 14 santri Polres Ngawi ringkus seorang ustadz. Saya yakin nih santrinya pasti pakai pakaian seksi. Jadi memancing nafsu seorang ustadz. Nih,
Berita tahun 2017. Lagi, seorang kiai diduga cabuli santrinya di Nganjuk tahun 2018. Diduga pendiri pesantren perkosa 5 santri, satu orang hamil 6 bulan. Pasti pakai pakaian seksi ya kan Pak Polisi? Kan katanya kalau ada wanita berpakaian seksi lewat, itu naluri pria pasti nafsu. Ini jangan-jangan 5 santri ini ya, atau santri-santri lainnya itu pakai pakaian seksi ya Pak Polisi ya. Makanya bisa bikin naluri pemerkosnya itu jadi nafsu sama murid-murid santrinya itu ya Pak Polisi ya. Dan tidak cuma di Indonesia saja kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual itu terjadi. Di luar negeri seperti di Inggris saja ada kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap para santri. Ini misalkan nih seperti diberitakan oleh Daily Mail. Ada imam pedofil yang dipenjara setelah para gadis yang dia lecehkan selama 27 tahun lalu datang mengadukannya. Di sini dikatakan bahwa imam pedofil tersebut melakukan pelecehan ketika sedang mengajar di masjid. Dan modusnya itu dia menyuruh para gadis tersebut untuk membacakan ayat Quran di depan murid-murid lainnya. Dan setelah itu saat para gadis tersebut membacakan ayat Quran di depan murid-murid lain, imam pedofil ini melakukan pelecehan dengan menyentuh-nyentuh bagian vital dari para gadis santri tersebut. Dan kalau kita mencari lebih dalam lagi, mencari lebih jauh lagi, kita akan menemukan informasi bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap para santri di komunitas Islam itu banyak terjadi di masjid. Jadi jelas gitu ya bahwa mereka itu juga memperkosa para santri. Apakah jangan-jangan para santri tersebut memakai pakaian seksi sehingga memancing nafsu para pelaku pemerkosaan? Kan kalau katanya Pak Polisi Weru SW tersebut dikatakan bahwa kalau jika ada perempuan memakai pakaian seksi, naluri pria pasti nafsu terhadap wanita tersebut. Ya jangan-jangan saya pikir para santri di masjid ini, di komunitas Islam ini, itu menggunakan pakaian seksi. Makanya bisa memancing nafsu para pelaku pemerkosaan. Ya kan Pak Polisi? Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi lewat, secara naluri laki-laki yang normal, dia pasti nafsu. Tuh, dengar sendiri kan apa kata Pak Polisi Heru SW ini? Jadi maaf ya, saya salah baca. Saya baca H itu seperti baca W di sini. Jadi nama sebenarnya itu Heru SW. Dan jelas apa yang dikatakannya. Kalau misalkan perempuan memakai pakaian seksi lewat, secara naluri pria pasti nafsu. Kita ulangi lagi apa yang dikatakannya. Jadi, kalau misalnya perempuan pakai baju seksi lewat, secara naluri laki-laki yang normal, dia pasti nafsu. Dan bisa Lihat dan dengar apa yang dikatakannya. Jelas bahwa wanita yang salah menurut Pak Polisi Heru SW ini. Jadi wanitalah yang katanya bisa memancing nafsu pria.
Jadi ketika para santri itu menjadi korban pemerkosaan oleh para pengajarnya, para ustadznya, para kiainya, itu saya pikir ya jangan-jangan santrinya pakai pakaian seksi. Betul nggak Pak Polisi Heru SW? Dasar polisi bokep. Dan video ini dibagikan di Twitter oleh akun Twitter Awan. Saya tidak tahu apakah ini nama asli atau bukan, tapi pengguna akun Twitter inilah yang membagikan video polisi bokep ini. Kalau seperti ini, kalau wanita ini disalahkan, dianggap bertanggung jawab atas nafsu pria yang tak terkendali, bagaimana wanita mau melapor kepada polisi sialan ini bahwa mereka telah diperkosa atau dilecehkan secara seksual oleh orang lain? Bagaimana para santri ini akan melaporkan tindakan cabul para ustadznya, para pengajarnya kepada polisi macam polisi brengsek seperti ini? Bagaimana? Polisi ini sudah seharusnya dipecat. Gak pantas jadi polisi. Pemerkosaan kok yang salah wanita? Kalau kita berbicara mengenai niat, ada wanita telanjang sekalipun, kita tidak perlu memiliki niat untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada wanita tersebut. Karena niat berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari hal lain atau orang lain. Kalau niat berasal dari hal lain atau orang lain, maka tidak akan ada kejadian atau kasus di pondok pesantren di mana para ustadz dan kiai melakukan pemerkosaan terhadap para santrinya atau murid-muridnya yang pakainya sendiri sudah tertutup dari atas sampai ke bawah. Jadi, apakah karena hal ini saya berarti membela-bela Abu Janda atau Arya Permadi? Oh tidak, saya tidak membela-bela Abu Janda atau Arya Permadi. Saya tidak membela-bela orang seperti itu. Namun, ketika saya mendengar bahwa wanitalah yang menjadi penyebab pria menjadi nafsu secara naluri dan akhirnya terjadi pemerkosaan, pernyataan itu sendiri telah mengurangi rasa keadilan pada wanita, pada hak-hak wanita. Karena bagaimana wanita itu sendiri akan dengan berani melaporkan kejadian pemerkosaan atas dirinya jika wanita sendiri disalahkan? Ponpes atau pondok pesantren itu dikatakan sebagai tempat studi atau belajar agama untuk anak-anak usia sekolah. Tapi ponpes itu sendiri malah bisa menjadi sarang predator seks. Dan ponpes menjadi sarang predator seks itu karena Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi lewat secara naluri laki-laki yang normal, dia pasti nafsu. ya menurut akun Twitter Awan ini, polisi bokep ini telah berhasil mematahkan pendapat Abu Janda